Ini apa kencing sapi apa kencing kambing? Ini kambing 2 liter. Kencing kambing. Kencing sapi 8 liter. Sampai 10 liter. Koyok Coca-Cola. Ini kencing sapi. Tapi itu aromanya langsung menyebar gitu. Tapi cepat habisnya. Masalahnya nyedotnya itu rame-rame. Jangan ditahan mas, disedot aja biar cepat habis. Bapak Ibu setelah ini semua jadi, terus ditutup. Membersihkan rongga-rongga. Apa? Diaduk. Tidak perlu Pak. Perlu diaduk. Sudah cukup. Dia akan turun ke bawah dengan sendiri. Nah, kenapa kita buat konsep yang seperti ini Bapak Ibu? Karena rata-rata kepemilikan lahan hari ini cuma di antara 1.000 sampai 2.000 orang. Jadi kalau Bapak Ibu nanti buat konsep 1.005, buat satu ini saja sudah lebih cukup. Plastiknya ini. Olah tanah kosong kamu olah aja. Bisa cari ambil plastik ya kasih duit ambil yang Ya nanti Perkiraan untulan berapa meter persegi nih Pak? Gimana? Ini perkiraan untuk berapa? 2.000. 2000 ya. 10 karung itu 2.000 meter persegi. Hemat atau tidak Bapak Ibu? Super ada. Mudah atau susah? juga Sebentar, ini BW sebentar. Habis ini Bapak Ibu bisa lihat ke penghasilan harian, ke sayur yang tiap hari panen. Jadi ya, Ibu santai-santai. Kalau ada yang mau bertanya, boleh silakan. Ya. Ibu masukkan kotoran tersebut di sini, tidak terjadi proses apa-apa. Jadi busuk dan tidak pernah jadi lumut. Jadi dia jadi lumut ketika terjadi penyalingan. Itu aja setelah jadi, itu juga yang sudah jadi. Yang untuk sapi, yang sudah betul-betul matang. Ini kadang-kadang tercampur-campur yang matang sama tidak matang karena pelatihan kita kan tiap 4 hari kita praktek. Jadi belum matang dibongkar, belum matang dibongkar. Ya bawa ya. Minta maaf ya, minta maaf. Minta maaf ya Bu ya, minta maaf. Ya, bau. Bukan bau. Bukan bau kotoran lagi, baunya jadi bau tape, fermentasi asin. Nah, yang kita buang di sini adalah amonia, dan ini kandungannya utuh Bapak. Jadi satu tanaman cabai jangan segini ya, ini segini jadi 6 ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya sendiri, kasih sendiri, tiap bulan kasih segini kan gratis. Tidak masalah. Aplikasinya deket tanamannya itu Pak. Tidak akan mati. Oke. tidak ada overdosis ya Pak. Tidak ada overdosis. Paling jadi hitam tanamannya. Ya, itu. Jadi gosong gitu. Kotoran layam. Maaf ini kotoran layam yang lama sudah jadi. Ada putih-putihnya itu ya Pak. Itu jamurnya. Bibitnya kami busuk ya. Terus yang ini Pak? Yang ini. Itu fermentasi. Mudah atau susah? Enggak. Ayo kita santai duduk. Kita sambil siapkan pertanyaan sambil hujan sebentar. Betul ya? Intinya Bapak Ibu buat kupu ini mana kendala? Ada nggak kendalanya kira-kira? Terlalu gampang ya mungkin ya. Oh, tapi ini semuanya itu yang itu juga ada kerannya ya. Ada kerannya. Jadi seperti ini. Oh semuanya ada kerannya. Ada stop kerannya ya Pak. Ada stop kerannya semua. Oh. Jadi 7 hari mah itu nggak boleh dibuka ya Pak. Jangan dibuka dulu sampai 7 hari. Nanti ini jadi panas Pak. Kerannya itu dibuka Pak. Tutup. Setelah 7 hari Baru dibuka.
Artinya airnya tetap di dalam sini. Airnya tetap di sini terus. Sampai air ini kan kenapa kita tidak campur dari bawah, dari atas? Dia kan turun Pak, pelan-pelan. Nanti di sini ini penuh dengan air Pak atas ini. tumpah gitu. Air dari uapnya. Ketika dia habis dia akan turun, akhirnya turun ke bawah semuanya. Itulah jadi itu. Kalau kita campur air dari bawah, maka yang terjadi hanya air biasa. Tapi kalau dari atas terjadi penguapan ditekan terus ke bawah, akhirnya keluarlah nitrogen. Jadi yang sudah nitrogen jadi gimana? Nitrogen sudah jadi. Oh, berarti ini ada dua ya Pak? Iya. Nanti pupuk. Apa? Enggak, yang waktu dicampur tadi Pak, diberi katalis. Sebelum kencing sapi tadi sudah ada katalis. Berarti Yang sudah ini, jadi dulu? berarti itu anu ya Pak, yang cair nanti bisa untuk sendiri cair. Iya, jadi dua. Yang Iya, pertama keluar kompos padat dan yang kedua keluar kompos cair. Kalau yang itu harus Yang ini sama, diulang-ulang. keluar kotor padat dan cair juga sama. Ya, tapi tadi kan kayaknya Diputar. diulang-ulang ya. Nah, Ulang-ulang kalau di sana, kalau ini di 1 minggu diangkat. yang diangkat. Kalau Kalau yang yang itu itu setiap hari di pagi sore diputar, diambil, disiram. Karena begini, kotorannya kan basah, kotoran sapi. Itu butuh dibasahi, dikeringkan, dikeringkan supaya terurai. Bakterinya ngurai. Kalau nggak gitu udah pagi disiram, pagi sore disiramkan, sore kan siram. penuh lagi, dikembalikan Oh lagi gitu sampai sampai 14 hari. Mau apa Bu? Kalau ini mananya itu Ayo, sampai Bukan. Kalau ini baunya ibu pernah beli urea? Pupuk urea itu baunya amonia. oh, aman. Mana ya Abah? Kayak Jakaba itu mengandung apa? Kalau Jakarta kan bau fermentasi dia. Benar salah. Amonia. Amonia tapi yang sudah jadi jadinya nitrogen. Ini apa nih? Kopi. Bukan kencing, Pak. Kotoran Ayam. ayam. Pak Bayu itu kan kotoran petelurnya kan di atas. Iya. Berarti nanti dicampur lagi. Waktu panen bisa. Waktu panen Bapak kan ini mesti naruh terus siram dari bawahnya. Ini tujuannya. Kotoran ayam di atas, petelur di atas itu untuk menahan. Pak, ini mananya Fermentasi. cairnya sama ini Pak. Bapaknya Waktu panennya yang cair bersama. Jadi selama ini ditutup ya kerannya. Cuma ditutup selama 7 hari. Mari Pak. Kawasan yang nggak luas-luas. Setiap minggu produksi untuk 2000 meter. Berarti 10 minggu kan bisa produksi untuk 2 hektar. 2 hektar. Jadi kalau cuma 2 hektar, itu cuma butuh 10 minggu. Padahal panen padi kan rata-rata 14 minggu. 4 bulan lah ya. 3 bulan, 4 bulan. Nah, jadi dengan cara ini pun kita bisa sampai 2 hektar lebih. Jadi tidak harus ukuran besar sekali. Nanti kalau sudah berhasil, buat yang besar. Dijual. Kalau untuk padi usianya begini, tabur pertama itu dengan semua yang padat itu ditabur untuk 2000 meter. Untuk padi sama sayur. Kalau yang kencingnya ini, yang cairnya ini, nanti usia 7 hari, dosisnya 1:10 yang dikocolkan. Nah, jadi dengan ini Bapak Ibu kita punya pupuk ini lengkap. Mulai ZPT-nya ada, KCL-nya ada, pemberat tanahnya ada, pupuk buahnya ada, insek funginya ada, pupuk padatnya ada, ureanya ada. Jadi semua sudah tercukup. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, sekarang pertanyaannya kan satu. Apa yang dibutuhkan petani lagi? Tinggal satu, Pak, manajemen. Kalau Bapak Ibu lihat nih tanaman-tanaman di polybag ini, kalau untuk pupuk cukup enggak kira-kira seperti itu? Cukup, lebih, sudah lebih. Jadi kalau ada orang tanya pupuk kimia lebih dari pupuk organik, bukan. Tapi pupuk organik bisa lebih baik daripada pupuk kimia. Iya. Nah, kita kan bisa membuat semuanya ini. Iya, Terus sementara dari pertumbuhan tanaman ada pupuk vegetatif dan generatif. Itu betul. pendapat gimana? Ini vegetatif generatif itu ada di ZPT, hormon. Hormon. Di sini tidak ada hormon. Tapi seandainya Bapak Ibu nanti sudah kreatif, Pak, saya kepingin tanaman saya pupuknya satu saja, tapi lengkap dengan semuanya. Yang ZPT itu ampasnya masukkan di sini. Sudah terlalu bagus. Tapi jangan semua ya, sedikit-sedikit ditaburi gitu, sudah terlalu bagus.
Lah kalau seandainya kita mau ZPT itu karena hormonal. Jadi hormon itu begini loh Bapak Ibu. Ketika saya bilang cari pucuk yang berwarna muda, yang tumbuh cepat, itu semua bicara tentang hormon. Karena itu dosisnya cuma sedikit. KCL pun itu sebenarnya mainnya hormon. Seperti itu. Tapi kalau ini namanya pupuk. Kalau Bapak Ibu kemarin saya tanya, kalau tanah dipupuk terus menerus, kenapa kok tanahnya masih belum subur-subur? Karena yang dipakai pupuk bukan pupuk yang sebenarnya. Pupuk yang sebenarnya itu ini. Ini pupuk yang sebenarnya. Pupuk yang sebenarnya itu ini. Ini nanti akan menghidupi tanah. Semakin dipupukkan tanah semakin subur. Yang tidak membuat subur tetapi hanya akan habis yang cair. Yang cair ini harus terus menerus. Kalau kurang dia tidak akan besar. Paham maksudnya di sini ya. ZPT terus menerus karena itu bukan pupuk tapi ZPT. Paham ya? Zat perangsang tumbuh. Jadi itu konsep untuk pupuk. Nanti ini buat pupuk dasar gitu. Pupuk dasar. Nah, pupuk dasar ini menyimpan bakteri. Bakteri tersimpan di sekam-sekam ini. Ketika dia nempel di tanah, dia akan mengolah tanah menjadi lebih bagus. Ayo di nalar santai. Nanti kalau sudah bisa kita jalan ke sawah sana. Kapan dia dorman? Kapan? Kapan dia dorman? Setelah 1 minggu dia aktif Pak. Dorman sekitar 4 bulan 5 bulan. Jadi ketika masuk di karung dia masih aktif. Mari Pak ya. Itu kan hasil itu kan kita kan misalkan nyimpannya mau disimpan misalkan lama gitu. Iya. Karena kan kita mau bikin terus karena Betul. bahan banyak. Itu kalau misalkan dikeringkan, Jangan dikeringkan. jangan dikeringkan, tetap basah seperti Tetap itu. dimasukkan dalam karung, dalam kondisi lembab, nanti tetap kering sendiri. Oh, iya. Coba yang mana pasukan ini Pak, carikan yang sudah lama sekali. Itu tahan. Ntar keluar aja. Tumpuk-tumpuk gak apa-apa Pak. Tumbuh-tumbuh tinggi tidak apa-apa. Ini yang kapan? Ini yang sudah lama sekali. Kalau sudah lama sekali isinya jamur putih semua Pak. Ini yang sudah kering. Ayo siapa salah satu jadi korban untuk kulitnya dipakai gitu? Serius nih. Boleh ya beli ya? Nih. Jangan kali ini jangan dua ya. Gini ini sudah dimasukin. Kasih air dikit mas, kasih air dikit mas. Kasih air. Kasih air hujan sedikit mas di belakang itu mas. Sedikit aja mas. Oke, sudah. Kalau di Palembang berapa persen? Jadi kalau kita buat 1 kilo, air kelapanya berarti 5 liter. Air daunnya 1 kilo. Ya. Itu 20%. Ya. Kalau dari bahan yang ada itu ya, Iya. rumah kan saya ternak, ada ayam petelur, ada Ah. ayam kampung, Iya. kan bawahnya kan pakai sekam itu Iya. kan. Nah kebetulan saya kumpul-kumpulkan, apakah hanya dengan bahan itu aja plus katalis lebih mudah? Bisa jadi ini. Oh gitu bisa Iya. jadi. Walaupun tanpa kotoran kambing sama sapi. Enggak Pak, ini kalau ini cuma kotoran ayam aja. Oh, Karena kita cuma butuh N saja Pak. Nitrogen aja. Sering setiap hari. Beda halusnya Pak ya? Fungsinya. Kalau katalis saya katakan fungsinya cuma 2%. Bapak Ibu bisa bangun rumah? Bisa. Kerja sendiri bisa? Bisa. Lama. Bukan lamanya Pak. Kadang tidak jadi. Harus lurus jadi miring. Bisa minta maaf. Kalau rumah bukan tukang yang kerja, triplek bisa di atas digenteng, betul nggak? Karena bocor daripada gitu, sandal juga bisa naik genteng, betul nggak? Tetapi ketika kita gunakan tukang itu menaruh sesuatu pada tempatnya, betul ya? Katalis itu cuma fungsinya sebagai tukang saja. Jadi dia bukan full utamanya, dia cuma menaruh pada tempatnya, membagikan, membawa pada tempatnya, Distribusikan. betul sekali. Mudah atau susah Bapak Ibu? Terlalu mudah kan? Iya. Antara 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Bedanya cuma 1 Pak. Jadi katalis 1 bakteri pembuat N. Katalis 2 itu apa sih? Kadang-kadang katalis 1, 2, 3 itu lupa Pak. Contohnya lupa itu apa? Pemberat tanah. Berarti bakteri untuk mengolah tanah. Dan dia adalah bakteri penyerang. Kalau nyebutnya king bakteri itu bakteri tanah. Karena kita harus memulihkan tanah dari subur. Kalau katalis 3 itu apa itu? Bapak itu malah hafal daripada saya. KCL. Kalau KCL dia untuk memecah
Jadi begini, di dalam tanah itu Bapak Ibu, minta maaf, itu juga ada zat-zat yang terkandung di dalamnya. Dan untuk mengambil K itu perlu enzim. Kalau K3 itu enzim. Terus K4 itu ZPT itu hormon untuk fungsi ke memecah hormon. Dan K5 itu sebenarnya mirip dengan K1, cuman bedanya kalau K5 itu dia bisa kombinasi antara ayam dengan sapi. Itu aja bedanya. Nah, terus ini Pak Bayu, kalau kita menambahkan air neri katakanlah untuk membasah itu kan ada bakteri luar yang masuk. Tidak masalah, mati. Ini mati. Tapi kalau yang tidak terkontrol itu yang di ZPT, karena terbuka, teroksidasi. Berarti tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini contoh ya, yang terbuka kan ini yang atas. Tapi di bawah, begitu masuk di bawah, dia langsung mati. Ini konsepnya Pak, ini seperti usus kita. Saya buat rumusan ini Bapak Ibu seperti saya buat lambung ke usus kita. Lambung kita pH-nya asam. Masuk perut pH-nya basah. Di situ ada satu katup. Katup itu yang membaca para-para tadi. Yang mengubah dari asam menjadi basah. Itu seperti itu. Jadi sebenarnya ilmu pupuk ini yang saya lakukan adalah ilmu ngobati orang yang saya bawa untuk ngobati tanah dan tanaman. Itu sudah seperti itu. Ayo, ada yang tanya sudah hujan, reda, Bapak Ibu.